Bapakku yang setia. Taknya sudah datang ya, oke. Gofu, Abra, Bintaura, Tata, Putra, dan bukan cucu. Tata, Putra, dan cucu, oke. Waktu itu belum ada Tuhan Yesus ya. Piramid ini salah satu bangunan tertua di dunia itu. Umur piramid pertama 4.600 tahun. 4.600 tahun. Sekarang kita lihat dari jauh, itu piramid ini dibangun dari batu. Batu kecil atau besar menurut Anda? Besar itu berapa ton? Lalu Bapak Engineer Muhandis. Ya, oke. Thousands, yes, betul. Yang paling kecil 2 ton. 2 ton, yang paling kecil 2 ton. 2,000 kilo. Ini tulisannya tuh kan merah sama merah. Nggak tahu. Aku juga. Menyala merah-merah. Welcome to the Pyramid of Giza. Oh, Giza. Pyramid of Giza. Man fears time, but time fears the pyramids. Ooh, that's cute. Cutek sekali pakai rok. Lagi dari Mesir. $5. Oh ya bisa. X-ray dulu, apa di X-ray guys? Oh. Queen of Pyramids. Oh. The Jeep Highways. Ganito yung clip na. Oh, yeah. Jadi roda di bawah, lalu mereka kasih air biar pasir jadi lumpur. Oke, lumpur. Baru di atasnya itu, baru batu ditaruh di atas. Terus mereka tarik batu pakai apa? Tali ini. Ini talinya. Tali ini terbuat dari apa? Terbuat dari papirus. Alat. Yang nanti kita akan lihat papirus. Okay. Dan ini alat yang mereka tadi pakai untuk bangun piramid. Bukan dari alien, ya iya. Masa alien? Okay, let's go. Let's go.
kan cuma $1 ya kan. Kita merasa oke. Tuh Tan pegangan. Mau ke piramid. Foto di piramid. Mau sana lah. Jadi ada 3 piramid yang terkenal di sini. Tadi namanya aku lupa sih. Nanti kita tanya lagi ya. Jauh banget ya. Jadi yang esensial di sini adalah kacamata yang paling esensial karena silau banget. Tapi bagus sih pemandangannya. Dan foto-foto. Ini aja lebih bagus. Udah tinggal aja. Bu, subscribe YouTube aku. Sangat banget tante mah. Tadi siapa namanya? Tufu. Piramidnya namanya? Tufu, Kefren Mykorinus. Tufu. Kefren Mykorinus. Kita biasa panggilnya Keop Kefren Mykorinus. Keop. Dari sini, dan ini biasa semua batu kapur. Dan tubuh piramid ini di cover dengan atau diplaster dengan baru bisa lihat itu sphinx Bapak Ibu. Sphinx, ya. Patung terbesar di dunia. Oh, bebas. Oke. Siapa itu? Anakmu. Nanti lah. Nanti ya. Jadi nelfon Sandra. Kamu harus kesini sama mama. 3 piramida $5. Sunrise spills across the sand, shifting shapes at nature's hand.
Atas punya itu di belakangnya. Oh, Kita foto jejer 3 loh. I see. Ada foto-foto lucu sekali. Viral ini. Cucu viral yang bisa bahasa Indonesia. Kalau Abdullah ini umurnya 72 tahun. Ya tapi dia pakai minyak sweet almond oil. Makanya bukannya Promosi. Ya, shalom Bapak Ibu. Nama saya Abdullah. Saya akan menjadi local guide di sini. Saya akan memberikan Anda informasi tentang penduduk di sini. Tetapi sebelum kita mulai, saya mau menjamu Anda dengan minuman sebagai sambutan dari kami. Di sini Bapak Ibu kami memiliki milk tea, ada Rosella juice, ada kopi Turki, juga ada kopi susu onta. Seperti madu, ini kita homework. Bagaimana cara menggunakannya? Kami tuangkan sekitar 5 tetes atau 10 tetes mur ke dalam tempat yang Anda merasakan, ke dalam area yang Anda merasakan. Kalau untuk leher, untuk pundak, untuk Ayo Bapak Ibu. Silakan. بقول لك ايه هات لي واحده اسماء Ini Pak Virus, ini Pak Andreas. Baik, Bapak Ibu, saya mau perkenalkan gaya tempat ini namanya Ziad, tapi saya mau cerita sedikit untuk menambah waktu. Oke? Nah, Bapak Ibu, ini tanamannya namanya papyrus. Papyrus. Bukan Pak Pius. Papyrus. Oke. Papyrus. Papyrus ini Bapak Ibu tanaman yang hidup sendiri di pinggir sungai Nil. Nggak ditanam oleh orang. Ini tingginya 2-4 meter ke atas. Oke? Hidup sendiri hanya di pinggir sungai Nil. Orang Mesir zaman dulu bikin kertas pertama dari tanaman papyrus ini. Dan nanti kan pergi ke Qumran, ada Alkitab yang pertama yang digulung itu terbuat dari papyrus. Karena papyrus bisa tahan ribuan tahun. Oke, kalau pergi ke Louvre Museum, British Museum ada banyak kertas. Ini umurnya 3.000 tahun, 4.000 tahun. Nggak dimakan rayap. Oke, nggak karena alami. Terus kalau Anda ingat tadi pagi kita lihat tali yang di piramid, yang diikat untuk tarik itu terbuat dari papyrus, kulit papyrus yang hijau. Kalau itu kertasnya dari yang putih di dalam. Oke, ini nggak ada di Indonesia, beda dengan yang di Indonesia karena ini bentuknya segitiga. Yang Indonesia, boleh, itu bukan papyrus, itu mamirus. Oke, beda. Ya? Ini yang papyrus. Jadi dia akan sekarang kasih contoh bagaimana mereka bikin kertas pertama di dunia dari tanaman ini. Surah Inggris. Gimana kabarnya? Baik. Ya, untuk pembuatan kertas papirus saya harus memotong tanaman sesuai dengan ukuran yang saya butuhkan. Kalau saya mau ukuran besar, saya akan potong dari sini. Kalau medium dari sini. Kalau kecil dari sini. Misalnya ukuran ini. Kalau misalnya mau motong kecil, ya besar sesuai dengan ukuran yang betul untuk bikin kertas. Ya, ini. saya harus kupas bagian yang hijau seperti ini. Bapak Ibu, bagian ini kuat dan fleksibel juga.
Kenapa? Karena tidak bisa tenggelam di air. Oleh karena itu orang Mesir kuno menggunakannya untuk membuat banyak hal seperti tali, sandal, basket, sepatu dan lain-lain. Tali yang tadi pagi di piramid. Ya, sepatu. Terus juga keranjang Nabi Musa terbuat dari bagian yang hijau. Yang kedua, saya harus mengiris bagian yang putih ke iris-iris yang tipis seperti ini. Tapi ada masalah dalam bagian ini. Bagian ini ya lemah dan tidak fleksibel dan mudah dibata seperti ini. Apa masalahnya? Karena ada di dalamnya ada 3 unsur, ada air dan serat dan gula. Tapi gulanya sedikit, sekitar 20%. Untuk itu saya harus menggunakan balu, bukan untuk mengukur suami. Bahkan untuk menghancurkan jumlah serat yang ada di dalamnya seperti ini. Dia baru dipukul kemarin. Yang kedua, saya harus menggunakan roll atau gulgan, tidak untuk memasak pizza, bahkan untuk mengurangi jumlah air yang ada di dalamnya seperti ini. Suka pizza, suka bakso, suka ayam geprek dan lain-lain seperti ini. Setelah itu langsung airnya sudah keluar. Untuk itu langsung direndam iris-irisan ini di air selama 1 minggu atau 2 minggu. Kalau setelah 1 minggu warna kertas menjadi putih seperti ini. Kalau 2 minggu warna kertas menjadi coklat seperti ini. Semakin lama semakin gelap atau coklat. Tapi ada pertanyaan yang penting. Apa bedanya di antara kertas yang putih seperti ini dan kertas yang coklat seperti ini? Orang Mesir kuno menggunakannya kertas yang putih untuk sebagai tempat untuk tulis hal-hal yang biasa. Tapi yang coklat sebagai tempat untuk tulis hal-hal yang suci. Jadi semua lukisan yang berada di sini suci. Untuk itu saya harus Makanya ini semua suci Kristen juga di coklat ini. Ya, dan ada informasi yang penting. Alkitab suci juga ditulis di atas papirus. Ya, untuk itu saya akan susun iris-irisan. Jadi Bapak Ibu cara pembuatan kertasnya, susun ini dianyam horizontal dan vertikal begini. Ya, harus rapat satu persatu. Kalau sampai akhir, kalau sampai ukuran yang sama. Dan saya akan memasukkan 2 karton ini di bawah alat beris seperti ini. Tapi ada pertanyaan yang penting, pada zaman Mesir kuno tidak ada alat beris seperti ini. Ini alat model mereka kira-kira pakai apa? Itu ditimbang pakai batu. Batu, ya, Batu besar. ya, atau istilah duduk di atas mesin. Duduk. Seminggu nggak gerak-gerak. Baru buka. Jadi 1 minggu di air, 1 minggu di bawah pres atau batu, langsung nempel sendiri nggak pakai lem. Karena itu kan ada gulanya, jadi nempel sendiri. Itu baru 1 halaman. Ya, batu salah 1 halaman, langsung jadi begini. Setelah 1 minggu akan menghasilkan kertas papirus seperti ini, kertas yang pertama dalam sejarah. Ini kertas khusus negara Mesir, ini kertas kuat dan fleksibel juga. Kalau Anda beli, Anda harus bingkai, dikasih kaca harus lebih. Dikasih lebih minimal 2-3 cm. Kalau yang besar harus lebihin 5 cm supaya kelihatan daunnya ini. Papirus ya. Jadi di sini itu baru dikasih list bingkai dari kayu atau apa. Jadi ini yang pertama harus dibingkai. Jadi kalau dibingkai beginian nggak ketahuan. Harus ada kelihatan dia punya pinggiran serat itunya. Ini jadi hadiah yang cukup bagus. Ayat kursi sama Asmaul Husna ini. Let's see in the front.